Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ya bagus ya. Jadi kalian harus tetap mempertahankan imun kalian. Nah, pada sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Ibu harap segala aktivitas kalian itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengerti? Mengerti, Ibu. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Reni untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dan izinkan saya membawa ini dalam kepercayaan saya Ibu Kristen berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih untuk Reni yang sudah kita dalam doa. Karena ini masih pagi, tadi pagi semua sarapan atau tidak? Sarapan, Ibu. Oh, ada yang tidak, itu karena malas ya, karena bangun kesiangan. Nah, karena ini semua masih pagi, jadi Ibu percaya semua di sini pasti masih segar-segar. Nah, ketua kelas hari ini bagaimana kehadirannya? Semua hadir, Ibu. Semua hadir, ya bagus. Jadi Ibu suka kelas ini ya, tiap kali Ibu masuk kalian selalu hadir, Ibu senang sekali. Tepuk tangan untuk Reni. Minggu lalu kita sudah banyak belajar ya, tapi Ibu mau tanya di sini ada yang masih ingat materi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang sintesis protein, Ibu. Iya benar, tepuk tangan untuk Ayu. Nah Ayu, tadi Ayu bilang tentang sintesis protein. Nah kira-kira apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein atau biosintesis protein itu ronde pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Iya benar, tepuk tangan sekali lagi untuk Ayu. Nah, karena kita sudah membahas tentang sintesis protein yang di dalam itu, kita sudah mengkaji tentang DNA dan RNA. Jadi di pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang baru. Kita sudah masuk ke KD 3. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Ibu ingin membuka wawasan kalian terlebih dahulu. Kira-kira ada yang pernah berpikir kenapa wajah kalian itu sama dengan wajah saudara kalian? Atau mungkin wajah kalian itu sama dengan wajah ayah kalian? Atau mungkin kakek dan nenek kalian? Nah, pasti kalian mulai bertanya, kok bisa seperti itu Ibu? Atau kalian mulai berpikir, kenapa Ipang dan Ranos itu tinggi, lalu kenapa Dewi dan Ayu itu pendek? Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada variasi-variasi yang demikian? Atau mungkin kenapa pada saat kita terluka, luka di tubuh kita itu akan kering dengan sendirinya? Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa semua itu bisa terjadi? Semua itu bisa terjadi karena ada yang namanya pembelahan. Nah, pembelahan ini berperan aktif dalam ketiga hal yang tadi sudah Ibu beritahukan kepada kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita masuk ke dalam, Ibu ingin membagi kalian dalam kelompok. Jadi, Ibu punya di sini ada nomor kepala. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sebelumnya kalian akan berhitung, lalu Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Lalu Ibu memberikan waktu dan kemudian kalian akan presentasi ke depan. Sampai sini mengerti? Ngerti, Ibu. Oke. Silakan berhitung mulai dari Dedi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya mulai bergerak membentuk kelompok sesuai dengan perhitungan tadi. Silakan.
Oke, membentuknya tidak bisa pakai suara ya anak-anak, harus lebih tertib. Kemudian silakan utus setiap ketua kelompok untuk mengambil bahan ajar dan juga LKPD di sini ya. Oke, jadi masing-masing harus dapat nomor kepala ya, wajib diikat di kepala kalian. Oke, ikatnya yang keras ya, yang kuat. Oke, jadi semuanya sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD. Sudah Ibu. Jadi ini kelompok 1 ya, yang depan ini kelompok 1, kelompoknya Remi itu kelompok 2, lalu yang di kelompoknya Rizka itu kelompok 3. Nah, kalian memperhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan, waktunya 15 menit untuk kalian mendiskusikan dan menjawab setiap pertanyaan yang ada di LKPD. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai untuk berdiskusi ya. Sudah 15 menit. Apakah sudah selesai? Oke. Jadi Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu menjawab pertanyaan nomor 1. Ibu minta yang number head 4. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada nomor pertama itu tentang pernyataan dan pilihan opsi di sini. Kami akan langsung menjawab sesuai opsi yang kami pilih di sini. Yang pertama, kromosom pernyataannya itu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan dan kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, ini adalah pernyataan atau pengertian dari anafase. Terus yang pernyataan kedua itu membran inti mulai kembali bergabung lalu terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Itu merupakan pernyataan atau pengertian dari anafase. Terus pernyataan yang ketiga itu kromosom sudah mengganda kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Itu merupakan pengertian dari profase. Lalu yang terakhir adalah kromosom berada pada bidang pembelahan. Itu merupakan pengertian dari metafase. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, Ibu minta yang number head 3 untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kelompok 2, kami akan mempresentasikan dan saya mewakili teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan. Urutan tahapan pemerahan mitosis yang benar dari gambar pada lembar jawaban ini, yaitu urutan yang benar itu E itu interfase, yaitu fase istirahat. Yang kedua itu C
itu profase. Profase itu tahap di mana kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian fase selanjutnya itu pada gambar D, metafase. Metafase adalah kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian fase yang berikutnya yaitu fase anafase, yaitu anafase itu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir fase telofase. Telofase yaitu telofase adalah membran inti mulai kembali bergabung. Terbentuknya dua sel anakan yang juga bersifat diploid. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih untuk Gresni yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir dari kelompok 3, Ibu minta nomor 1 untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami, kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Yang nomor 1, alasan makhluk hidup dapat bertumbuh dan bertambah besar. Jawabannya, sebelumnya semua makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas sel. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, mengapa pada tumbuhan pembelahan mitosis terjadi pada bagian-bagian tentu saja? Jelaskan. Jawabannya, pada tumbuhan pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Jaringan meristem pada tumbuhan merupakan jaringan mudah yang aktif membelah sehingga mudah bagi sel untuk berdiferensiasi. Nomor 3, jelaskan mengenai proses sitokinesis yang terjadi pada tahapan pembelahan mitosis. Sitokinesis adalah proses pembelahan sel secara fisik yang membagi sitoplasma sel induk menjadi dua sel anak. Sitokinesis terjadi bersamaan dengan dua jenis pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis, yang terjadi pada sel-sel hewan. Pada tahapan ini akan dihasilkan dua sel anakan yang akan sangat mirip dengan induknya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk nomor 1 dari kelompok 3. Tepuk tangan. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi Ibu akan menjelaskan ya. Di sini Ibu punya media. Karena pertemuan pertama kita mesti membahas tentang mitosis, sedangkan pertemuan kedua baru kita akan membahas tentang meiosis. Nah, di pertemuan pertama ini kayaknya Ibu minta bantuan Terima kasih, Frans. Sama-sama, Ibu. Nah, baik, ini adalah gambar pembelahan mitosis. Nah, tadi Ibu kalian sudah mendengar penjelasan dari kelompok 3 tadi, sempat menjawab tentang pembelahan pada tumbuhan, pembelahan pada hewan. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan sebenarnya pembelahan sendiri itu merupakan proses membaginya sel induk menjadi beberapa bagian, bisa 2, bisa 4. Nah, di sini pada pembelahan mitosis, sel induk yang awalnya ada di sini kemudian akan membagi menjadi 2 sel anakan. Nah, ini adalah beberapa tahap-tahap pada pembelahan mitosis. Nah, untuk pembelahan sel sendiri sebenarnya mempunyai 3 alasan. Yang pertama tadi tentang tinggi, kenapa ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, jadi pembelahan sel sendiri itu bertujuan untuk pertumbuhan. Nah, yang kedua, alasan sel kenapa harus membelah. Sel itu harus membelah karena sel harus memperbaiki atau meregenerasi. Jadi seperti tadi ada yang terluka lalu tiba-tiba heran kenapa bisa sembuh sendiri. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari aktivitas sel. Nah, yang ketiga, kenapa sel itu harus membelah? Karena sel itu harus bereproduksi. Makanya kalian jangan heran pas lihat cermin, loh kok muka mirip bapak, kok muka mirip mama.
Ini adalah tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis. Nah, kalau kita lihat yang pertama, pada pembelahan ini ada yang namanya kromatin. Nah, kromatin ini masih dalam posisi istirahat. Pada fase ini namanya adalah tahap interfase atau biasa disebut dengan tahapan istirahat. Jadi pada tahap ini sel tidak berbuat apa-apa, sel hanya beristirahat. Kemudian sel akan membelah lagi masuk ke dalam tahapan yang namanya profase. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, pada tahap profase ini benang-benang kromatin yang sebelumnya halus-halus ini kemudian akan berkembang menjadi kromosom. Nah, pada saat sudah berkembang menjadi kromosom, sel ini terus membelah lagi menjadi tahapan metafase. Kalau kita lihat pada tahapan metafase ini, kromosom-kromosom yang ada dalam nukleus atau dalam inti sudah bergerak dan ada di bidang ekuator atau semuanya sudah ada di tengah. Nah, dari tahapan metafase ini kemudian ada juga tahapan anafase. Kita lihat bahwa kromosom kemudian sudah terpisah dan mulai bergerak ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Nah, setelah dari tahapan anafase ini, kita akan masuk ke tahapan yang terakhir atau tahapan yang namanya telofase. Nah, ada yang unik dari tahapan telofase ini. Jadi pada tahapan telofase ini terjadi proses sitokinesis. Nah, ada yang tahu apa itu proses sitokinesis? Ibu, Iya Dewi, silakan. ya Ibu, sitokinesis itu adalah proses pembelahan sel secara fisik yang membagi sitoplasma sel induk menjadi 2 sel anak, Ibu. Nah, tepuk tangan untuk Dewi. Ya, jadi benar ya apa yang sudah dikatakan oleh teman kalian ini. Jadi pada tahapan telofase ini kita lihat dari gambarnya, dia beda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi karena pada tahapan ini terjadi proses sitokinesis, di mana terjadi pembelahan sitoplasma. Jadi kromosom-kromosom yang tadi itu sudah mulai masuk ke dalam sel anak. Lalu yang terakhir dihasilkanlah 2 sel anakan yang sebenarnya mirip dengan sel induk. Nah, itulah dia tahapan mitosis yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sejauh ini sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, Bu. Silakan, Dedi. Pembelahan sel merupakan proses membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Adapun setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, profase. Pada fase ini, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Fase yang kedua, metafase. Pada fase ini, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Pada fase ini, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir, ada telofase. Pada fase ini, membran inti mulai kembali bergabung. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dedi. Nah, yang sudah dijelaskan oleh teman kalian Dedi itu benar ya. Jadi karena pembelahan sel itu tujuannya untuk memperbanyak sel, jadi tentunya akan ada sel anakan yang dihasilkan. Dan tahapan-tahapan untuk pembelahan mitosis sendiri seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, ada interfase, ada profase, ada metafase, ada anafase, telofase, lalu yang terakhir dihasilkannya sel anakan. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudah kirim tugas di grup WhatsApp kalian. Nah, kalian wajib mempelajari dengan modul yang sudah Ibu kirim, karena minggu depan kita akan membahas tentang teman dari mitosis, yaitu meiosis. Jadi, supaya kalian lebih siap dalam mengikuti pembelajaran, kalian harus membaca modul terlebih dahulu. Mengerti? Mengerti, Bu. Iya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi hari ini. LKPD-nya ketua kelompok bisa kumpulkan di depan. Ibu akan ambil ini sebagai nilai tugas kalian, dan Ibu minta Ranos untuk pimpin kita dalam doa.
teman-teman, mari kita berdiam diri untuk berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya sekali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat karunia yang Engkau berikan. Dan kami telah berkumpul dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini tentang mitosis. Pada hari ini juga kami bersyukur kepadamu karena kami dalam keadaan sehat walafiat. Segala doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk Ranos yang sudah memimpin dalam doa. Frans, ibu minta bantuannya, Frans. Nah, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Kalian harus tetap jaga kesehatan karena pembelajaran terbuka ini akan terus berlangsung lama. Jadi kalian harus menjaga daya tahan kalian. Mengerti? Mengerti. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Ingat tugas yang sudah Ibu berikan dan jangan lupa untuk belajar dan selalu berdoa. Untuk yang numberhead-nya kalian dapat saja sebagai kenang-kenangan. Terima kasih, Bu. Oke, sampai jumpa.